Pemirsa Lampung TV, satu dari dua tersangka pembunuh mucikari eks lokalisasi Pemandangan, Kelurahan Wailunik, Panjang, Bandar Lampung ditangkap polisi. Pelaku hendak kabur. Sebuah malam yang seharusnya berakhir biasa, justru berubah menjadi tragedi. Hanya karena sebuah ponsel yang hilang, nyawa seseorang melayang. Di sebuah kafe di kawasan Panjang, Bandar Lampung, konflik kecil berubah menjadi kekerasan yang tak terkendali. Tidak ada yang menyangka, percakapan yang awalnya soal uang dan barang hilang, berujung pada penghilangan nyawa. Lalu pertanyaannya, bagaimana sebuah masalah sederhana bisa berubah menjadi tragedi sebesar ini? Oke, nggak lama-lama, mari kita kupas tuntas fakta di balik kasus menghebohkan ini. Selamat datang di channel Istana Media, platform berita yang selalu mengupas tuntas berita viral. Kasus pembunuhan yang terjadi di kawasan Panjang, Bandar Lampung menjadi salah satu peristiwa yang minta perhatian publik karena memperlihatkan bagaimana konflik kecil dapat berkembang menjadi tindakan kekerasan fatal dalam waktu yang singkat. Korban diketahui berinisial NR, 41 tahun, seorang perempuan yang berprofesi sebagai mucikari atau pengelola layanan di sebuah kafe yang pada malam kejadian sedang berada di lokasi tempatnya bekerja. Sementara pelaku yang telah diidentifikasi sebagai Muhammad Rizky Saputra, 28 tahun, datang ke lokasi bersama rekannya dengan tujuan awal yang tidak menunjukkan indikasi akan terjadinya tindak kriminal serius. Namun dalam rentang waktu beberapa jam, interaksi antara pelaku dan korban berubah menjadi konflik yang memuncak, dipicu oleh persoalan pembayaran dan hilangnya sebuah ponsel milik pelaku. Lalu bagaimana sebenarnya kronologi kejadian ini berlangsung secara lengkap dan apa saja fakta yang bisa kita pahami dari peristiwa ini? Oke, nggak lama-lama, mari kita breakdown sekarang. Pada dini hari sekitar pukul 03.00 WIB, suasana di kawasan Panjang, Bandar Lampung masih dipenuhi aktivitas di sejumlah tempat hiburan malam yang menjadi lokasi berkumpulnya pengunjung, termasuk kafe tempat korban bekerja sebagai mucikari yang mengelola layanan bagi tamu yang datang. Pada saat itu, pelaku, Muhammad Rizky Saputra, datang ke lokasi bersama seorang rekannya dengan tujuan menggunakan layanan yang tersedia di tempat tersebut, sebagaimana lazim terjadi di lingkungan hiburan malam. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal pihak kepolisian, pelaku dan rekannya sepakat menggunakan layanan dengan tarif sekitar Rp600.000 untuk durasi 2 jam, sebuah kesepakatan yang pada awalnya berlangsung tanpa adanya indikasi konflik. Namun setelah waktu penggunaan layanan selesai, muncul persoalan ketika pelaku tidak mampu membayar sesuai kesepakatan awal dan hanya memberikan sekitar Rp500.000 yang kemudian memicu ketegangan antara pelaku dan pihak pengelola. Pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2026, sekira pukul 3.00, ada dua orang laki-laki yang datang ke kafe di Pemandangan yang beralamat di Kelurahan Wailunik, Kecamatan Panjang. Kedua laki-laki ini datang dalam keadaan mabuk ke kafe milik saudara N, korban yang meninggal dunia tadi. Saat itu saudara MRS ditemani oleh saudara DA yang merupakan korban luka tadi. Kemudian kurang lebih selama 2 jam di situ. Ketika saudara MRS hendak pergi, saudara DA tadi meminta bayaran kurang lebih Rp600.000. Kemudian karena MRS merasa tidak punya uang, sempat terjadi cekcok mulut dengan saudara N dan saudara DA. Kemudian ada saksi, saudara R, yang datang melerai, dan kemudian saudara MRS bersedia untuk membayar uang sebesar Rp500.000. Korban, NR, yang berperan sebagai mucikari diduga terlibat dalam interaksi tersebut sehingga terjadilah cekcok pertama antara pelaku dan korban. Meskipun pada saat itu situasi masih bisa meredah dan pelaku sempat meninggalkan lokasi. Sekitar 30 menit setelah meninggalkan lokasi, pelaku kembali ke kafe tersebut dengan alasan bahwa ponselnya hilang atau tertinggal di tempat tersebut. Sebuah kejadian yang kemudian menjadi titik awal konflik kedua yang jauh lebih serius. Pelaku mendatangi korban dan menanyakan keberadaan ponsel tersebut. Namun korban menyatakan tidak mengetahui atau tidak menemukan ponsel yang dimaksud, sehingga memicu perdebatan pendapat yang berkembang menjadi pertengkaran. Dalam situasi tersebut, emosi pelaku diduga mulai meningkat, terutama karena sebelumnya sudah terjadi ketegangan terkait masalah pembayaran, sehingga konflik yang awalnya terpisah kini saling terkait dan memperburuk kondisi. Tapi kemudian kurang lebih 30 menit kemudian, mereka berdua kembali lagi ke kafe tersebut untuk menanyakan handphone saudara MRS
yang menurut yang bersangkutan tertinggal di lokasi tersebut. Terjadi cekcok mulut karena saudara N dan saudara DA merasa menyampaikan bahwa tidak ada handphone saudara MRS yang tertinggal. Hasil olah tempat kejadian perkara kemudian menunjukkan bahwa ponsel milik pelaku sebenarnya ditemukan di lokasi. Namun hal ini tidak sempat meredakan konflik yang sudah terlanjur memanas. Karena ribut, saudara MRS kemudian mendorong saudara N hingga jatuh. Pada saat itu saudara MRS mengeluarkan senjata tajam tadi, pisau tadi, dari balik pinggangnya kemudian menusuk saudara MRS di bagian leher. Dalam kondisi emosi yang tidak terkendali, pelaku kemudian melakukan tindakan kekerasan menggunakan senjata tajam yang menjadi titik balik dari konflik menjadi tragedi. Dalam kejadian tersebut, korban NR mengalami luka tusuk yang fatal hingga akhirnya meninggal dunia, menjadikan peristiwa ini sebagai kasus pembunuhan yang serius dan mendapatkan perhatian luas dari masyarakat. Tidak hanya itu, satu korban lain berinisial DA, 41 tahun juga mengalami luka berat akibat kejadian tersebut dan harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Ini menunjukkan bahwa tindakan pelaku berdampak lebih dari satu korban. Setelah kejadian, pelaku melarikan diri dari lokasi. Namun aparat kepolisian bergerak cepat melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari lokasi kejadian dan saksi. Ketika saudara MRS akan melakukan penusukan lagi, saudara DA menangkis sehingga pisau tersebut melukai pergelangan tangannya dan wajahnya. Setelah itu saudara MRS lari ke rekannya yang sudah menunggu di atas sepeda motor, kemudian keduanya meninggalkan lokasi. Setelah itu kedua korban dibawa ke puskesmas Panjang untuk diberikan pertolongan pertama. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap oleh tim gabungan di wilayah Lampung Selatan dan kemudian diamankan untuk menjalankan proses hukum lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. TK 308, kemudian tim Inafis Polsek Panjang, dan kemudian memang ditemukan bahwa handphone itu ada di lokasi. Dari situlah kemudian kami mengembangkan penyelidikan sehingga bisa diketahui siapa pelakunya. Tim TK 308 beserta Polsek Panjang langsung dipimpin oleh Kapolsek Panjang berkoordinasi dengan Polsek KP3 Bakauheni mengantisipasi saudara MRS melarikan diri keluar dari Lampung. Kemudian di tempat pemberhentian motor ya, akhirnya dihentikan oleh petugas, didudukkan mukanya. Ada saksi yang dibawa dan mengenali bahwa benar saudara yang diamankan pada saat di dekat tol gate sepeda motor di Bakauheni itu adalah benar saudara MRS. Dia sudah bersiap untuk keluar dari Lampung. Kemudian yang bersangkutan diamankan, dibawa ke sini. Dari hasil pemeriksaan, kemudian yang bersangkutan mengaku menunjukkan di mana tempat yang bersangkutan membuang baju yang digunakan pada saat melakukan penusukan tersebut, dan juga barang bukti pisau. Kurang lebih dibuang sekitar 5 km dari Bakauheni. Kemudian karena itu kami saat ini sedang melakukan penyidikan terhadap saudara MRS selaku yang kita duga sebagai tersangka dengan pasal yang dipersangkakan, pasal 458 ayat 1 KUH Pidana subsidiary 468 ayat 2 KUH Pidana dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun. Sementara itu, satu rekan pelaku yang berinisial A masih berstatus sebagai daftar pencarian orang atau DPO, dan pihak kepolisian masih terus melakukan pengejaran untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam kasus ini. Dari peristiwa ini, ada beberapa hal penting yang bisa menjadi refleksi bersama, terutama dalam memahami konflik kecil dapat berkembang menjadi tragedi besar jika tidak dikelola dengan baik. Yang pertama,
masalah kecil bisa berkembang menjadi tragedi besar. Kasus ini menunjukkan bahwa persoalan yang terlihat sederhana seperti pembayaran ponsel hilang dapat berkembang menjadi konflik serius ketika tidak diselesaikan dengan baik. Kedua, kontrol emosi menjadi faktor yang sangat krusial. Ketidakmampuan mengendalikan emosi dalam situasi konflik dapat mendorong seseorang mengambil tindakan yang tidak rasional dan berujung fatal. Ketiga, lingkungan sosial dapat memperkuat eskalasi konflik. Kondisi di tempat hiburan malam yang dinamis dan penuh interaksi dapat mempercepat eskalasi konflik jika tidak dikendalikan. Keempat, keputusan dalam hitungan detik bisa mengubah segalanya. Tindakan yang dilakukan dalam kondisi emosi dapat memiliki konsekuensi jangka panjang yang tidak dapat diperbaiki. Dan yang terakhir, proses hukum tetap menjadi jalan utama keadilan. Penanganan kasus seperti ini harus dilakukan melalui jalur hukum agar keadilan dapat ditegakkan secara objektif dan terukur. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa tidak semua tragedi besar berawal dari masalah besar, tetapi justru seringkali dipicu oleh hal-hal sederhana yang tidak dikendalikan dengan baik. Dalam hitungan menit, situasi bisa berubah dari percakapan biasa menjadi konflik, dan dari konflik menjadi tindakan yang tidak dapat ditarik kembali. Kasus ini juga memperlihatkan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam kondisi emosi memiliki konsekuensi yang nyata dan tidak bisa dihindari. Dan pada akhirnya, peristiwa ini meninggalkan satu pertanyaan yang mungkin perlu kita renungkan bersama. Lantas bagaimana menurutmu? Apakah tragedi seperti ini lebih disebabkan oleh situasi yang memicu atau karena pelaku yang gagal mengendalikan emosinya sendiri? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Pastikan juga untuk nyalakan notifikasinya agar kamu gak ketinggalan konten breakdown selanjutnya.